Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Jawahirul Alam dengan NIM 2483110058 akan akan menerangkan materi tentang hukum perdata internasional, yang dimana saya sekelompok dengan saudari Lidianti. Nah, di sini saya akan menerangkan yaitu bagaimana merancang solusi hukum atas kasus hukum perdata internasional, yaitu kasus TKI menjadi salah satu isu besar dalam hubungan antar negara. Kenapa? Karena ribuan bahkan jutaan orang Indonesia bekerja di luar negeri, baik di sektor rumah tangga, perkebunan, konstruksi maupun pelayanan. Mereka seringkali menghadapi masalah serius, yaitu seperti gaji tidak dibayar lah, ataupun jam kerja yang tidak manusiawi lah, atau bahkan tindak kekerasan dari majikannya langsung. Nah, maka dari ini hukum perdata internasional ini sangat berperan penting dalam menghadapi kasus-kasus yang dimana masalah-masalah ini terjadi. Coba mari kita contoh yang sederhana saja. Contoh seseorang TKI bekerja di Malaysia lah, ia sudah bekerja selama misalkan 6 bulan, tetapi gajinya tidak dibayarkan sama sekali gitu sama si majikannya tersebut. Kalau kasus ini terjadi di dalam negeri, tentu mudah bisa dibawa ke pengadilan hubungan negeri. Bisa dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Namun karena peristiwanya terjadi di Malaysia, hukum Indonesia ini tidak bisa serta-serta langsung berlaku. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu yang pertama, bisa melalui hukum negara setempat, yaitu TKI bisa melaporkan majikannya ke pengadilan tenaga kerja di Malaysianya langsung. Proses ini juga tentu saja membutuhkan pendampingan hukum dan pendampingan langsung. Proses ini juga dan disinilah peran KBRI atau Konsulat Indonesia sangat penting untuk mendukung para pekerja. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui perlindungan diplomatik, pemerintah Indonesia dapat turun tangan langsung, yaitu melalui jalur diplomasi untuk memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia atau TKI, termasuk menekan pemerintah negara, tujuannya agar tidak menindak tegas majikan yang melanggar gitu. Jadi bisa untuk yang turun tangannya langsung ini pemerintah Indonesia langsung. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, melalui perjanjian bilateral. Apa perjanjian bilateral itu? Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara, yaitu pendampingan TKI. Contohnya ada di pendampingan TKI itu sudah ada kerjasamanya dari Indonesia, termasuk juga di Malaysia. Apa saja mengenai perlindungan tenaga kerja, yaitu dalam kasus gaji yang tidak dibayar. Perjanjian ini bisa menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan hak TKI. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, yaitu jika sengketa melibatkan perusahaan penyalur tenaga kerja lintas negara, maka kasus bisa dibawa ke jalur arbitras internasional. Mekanisme ini sering dipakai jika kontrak antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dilanggar. Dengan kombinasi jalur-jalur ini, hak tenaga kerja Indonesia tetap bisa diperjuangkan meskipun mereka berada jauh di luar negeri. Intinya, hukum perdata internasional ini berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi perbedaan hukum antar negara, sehingga kepastian hukum tetap terjamin. Lebih jauh lagi, kasus TKI menunjukkan pentingnya kerjasama antar negara. Tidak cukup karena apa? Hanya mengandalkan hukum hanya menggunakan hukum nasional Indonesia saja, tetapi harus ada sinergi antara hukum nasional, hukum negara tujuan, dan hukum instrumen hukum internasional. Dengan begitu kita bisa memastikan
bahwa setiap warga negara Indonesia, yaitu dimanapun mereka berada, tetap mendapat perlindungan hukum yang layak. Yaitu sebagai penutup, paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Putra Jawahirul Alam. Nama saya Hanif Nurwidianti dan dengan NIM 248311037. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkawinan campuran dan investasi asing. Nah, di sini saya membaca Undang-Undang Pasal 50 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, yang mana perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang asing atau orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Nah, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi perkawinan campuran ini adalah perkawinan antara warga negara Indonesia atau WNI dengan warga negara asing atau WNA. Nah, termasuk juga perkawinan antara dua orang asing yang dilakukan di negara Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 1, yang mana setiap orang itu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan dalam perkawinan campuran, yang mana pertama ada perbedaan budaya, bahasa, dan agamanya. Sudah sangat jelas, di sini sangatlah berbeda. Yang kedua itu ada masalah kewarganegaraan anak. Nah, untuk masalah kewarganegaraan anak ini akan berdampak dan akan susah. Yang ketiga itu ada hak atas kepemilikan properti. Nah, karena WNA ini dilarang memiliki tanah di Indonesia, jadi lumayan agak susah. Yang keempat itu ada pengaturan hukum yang berbeda antara dua negara. Misalkan WNA-nya itu warga negara Australia menikah dengan warga negara Indonesia, kan sangat jauh berbeda. Nah, di sini perkawinan campuran di sini dapat menciptakan situasi yang sangat kompleks, terutama jika ada aset yang tidak bergerak yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Yang mana hal ini dapat berpengaruh untuk investasi asing. Karena apa? Karena pihak warga negara asing ini tidak mungkin secara langsung memiliki properti di Indonesia, yang mana harus mengalihkannya ke warga negara Indonesia atau kepada anak-anak mereka. Nah, mungkin juga tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Baik, di sini lanjut tentang pengertian investasi asing. Investasi asing yang saya pahami adalah penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan jangka yang panjang. Nah, investasi di sini bisa berupa modal, teknologi, tenaga ahli, maupun aset yang lainnya. Nah, investasi asing di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mana di sini juga memiliki tujuannya. Tujuan investasi asing di Indonesia itu yang pertama, mendapatkan keuntungan atau bisa juga disebut dengan profit. Yang kedua itu mengakses pasar baru atau market expansion.
Ya, nah di sini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu ada ketergantungan terhadap modal asing, lalu ada resiko eksploitasi sumber daya alam, lalu ada dominasi perusahaan asing di pasar lokal. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh investasi asing yang ada di Indonesia. Di antaranya itu ada Toyota, ada Honda, Mitsubishi yang mana masuk kategori industri otomotif. Lalu yang kedua itu ada pertambangan emas dan tembaga. Lalu yang ketiga itu ada dengan sektor digital atau e-commerce yang mana tidak asing dalam pandangan kita, yaitu ada aplikasi Shopee, Grab, Tokopedia, dan ini tuh sebagai investasi asing yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi atau paparan yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.